Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ma'syaral muslimin, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah pemimpin bagi jasad kita. Jika seseorang memiliki hati yang baik, niscaya anggota badan kita akan ikut baik pula. Dan di antara salah satu cara yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hati kita, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, walladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra'i wal kadzibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada saat mereka lapang, dan juga pada saat mereka dalam keadaan kesusahan. Lalu setelahnya kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita agar kita memperbaiki hati-hati kita, karena hati adalah fondasi yang memberikan kebaikan seluruh anggota badan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kadzibina al-ghaidha, orang-orang yang menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Inilah di antara sifat kaum muslimin yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sebagaimana kita ketahui kaum muslimin, bahwasanya kehidupan di dunia ini pasti kita temui orang-orang yang dimana mereka belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Terkadang mereka menyakiti kita kaum muslimin, menzalimi diri kita, merusak kehormatan kita, dan sebagainya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita agar memperbaiki hati kita, maka perlu kita memaafkan mereka. Perlu kita beri uzur kepada mereka, karena mereka orang-orang yang tidak mengetahui, karena mereka orang-orang yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Lihatlah kaum muslimin, betapa agungnya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah diceritakan, pernah ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Isi di dalam Al-Qur'anul Karim, ikhwan, itulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya, beliau adalah orang penyabar. Beliau adalah orang pemaaf kepada manusia dan tidak menyegerakan hawa nafsunya, tidak menyegerakan balasan kepada orang lain tak kala beliau disakiti, tak kala beliau dihina, tak kala beliau dikatakan sebagai orang gila. Itulah kaum muslimin yang perlu kita perhatikan. Kalian adalah calon dai yang menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalian nanti akan mendapatkan
sesuatu yang menjadikan hati kalian sakit, yang menjadikan hati kalian galau dan semisalnya. Ada sebagian di sana orang-orang yang selalu mengatakan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati kita. Tapi sabar kaum muslimin. Berikanlah kepada mereka santunan, pemaaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memberikan maaf kepada manusia. Dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memerintahkan dengan cara yang baik. Lihatlah kaum muslimin, kita hidup di masyarakat, hidup sosialisasi di masyarakat. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW menghabarkan ada seorang Badui, Arab Badui datang di masjid Rasulullah SAW. Lalu beliau kencing di dalam masjid tersebut. Para sahabat Nabi SAW tak kala itu marah melihat keadaan akhlak yang buruk yang dilakukan oleh orang Badui tersebut. Dia kencing di dalam masjid. Lalu Nabi Muhammad SAW membiarkannya, kaum muslimin, membiarkannya agar diselesaikan dulu hajatnya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mengambil setimba air lalu disiramkan ke tempat najis tersebut. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang Arab Badui yang tidak mengetahui apa-apa kaum muslimin, orang yang masih jahil, beliau mengatakan dengan kalimat yang indah, kalimat yang bagus, "Wahai fulan, inilah masjid Allah Subhanahu wa taala, tempat beribadah, bukan tempat untuk membuang kotoran ataupun kencing." Dan di dalam dunia dakwah juga perlu kita ketahui kaum muslimin, kita perlu menanamkan sikap pemaaf, perlu menanamkan sikap kesabaran. Karena dunia dakwah adalah dunia yang penuh dengan cobaan dan ujian. Disitulah Allah Subhanahu wa taala melihat mana di antara kita yang paling baik amalnya. Tak kala Rasulullah SAW menuju ke Taif, mengajak penduduk Taif untuk masuk ke dalam agama Islam yang kafah, sempurna, tidak ada kesyirikan di dalamnya. Lalu balasan oleh orang-orang Taif, dihina, dicerca, dikatakan ini dan itu. Lalu Rasulullah SAW hanya bisa berdiam dan kembali dan memaafkan mereka. Begitu pula kaum muslimin, dunia rumah tangga, dunia yang penuh dengan kebahagiaan jika kita mau mempelajarinya. Dunia yang penuh dengan keindahan jika kita mau menelusurinya. Sebuah kisah, dahulu Sofia pernah membawa makanan kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tak kala makanan itu diterima oleh Rasulullah, lalu sebagai perempuan kaum muslimin mempunyai sikap cemburu,
makanan tersebut dibanting oleh Aisyah radhiyallahu an, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan apa-apa. Beliau hanya bisa diam dan memberikan maaf kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang memiliki sifat pemaaf kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia. Lihatlah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqatin wa ma jadallahu 'abdan bi afwin illa 'izzan." Tidaklah harta itu berkurang karena diberikan untuk disedekahkan, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah pada diri seorang hamba sifat pemaaf kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia. Dan juga sifat pemaaf kaum muslimin akan menjadikan kita bahagia dunia dan akhirat kita. Dunia kita akan mendapatkan ketenangan karena kita selalu mengajarkan hati kita agar berbuat baik. Dan di kehidupan akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan seseorang yang memiliki sifat pemaaf, yang tidak memiliki kerusakan pada orang lain, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga nanti. Di dalam sebuah hadis, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bermajelis dengan para sahabatnya, lalu datang seorang laki-laki dari Ansar, dan beliau mengatakan kepada para sahabatnya, akan datang laki-laki dari Ansar, dia adalah penduduk surga. Yang muncul kaum muslimin adalah laki-laki yang dimana dia mengangkat sandalnya dengan tangan kirinya. Lalu hari keduanya Rasulullah SAW mengabarkan lagi akan datang kepada kalian seorang laki-laki penduduk surga. Lalu yang muncul laki-laki yang pertama kali tadi. Dan hari ketiganya Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya akan datang seorang laki-laki penduduk surga. Lalu yang datang laki-laki itu. Lalu Abdullah ibnu Amr ibnu As penasaran akan hal itu. Kenapa Rasulullah SAW sampai mengatakan kepada laki-laki Ansar tersebut dia adalah penduduk surga? Lalu singkat cerita kaum muslimin, bahwasanya rahasia dikabarkan oleh Rasulullah SAW laki-laki ini adalah penduduk surga, bahwasanya dia adalah seorang laki-laki yang jika dia melihat kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudaranya, dia tidak menanamkan rasa hasad. Dia mendoakan saudaranya agar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia bisa pergunakan dengan sebaik-baik mungkin, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta yang dia miliki diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua, kaum muslimin, dia adalah seorang yang tidak mempunyai sifat kedengkian kepada kaum muslimin. Tak kala dia membaringkan tubuhnya di ranjang ataupun di kasur, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingat kesalahan-kesalahannya, lalu dia memaafkan kesalahan orang lain sehingga dia tidur dalam keadaan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya.
mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada saya dan kepada saudara-saudara saya.